Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BEM Universitas Nurul Jadid, kembali lagi bersama kami di podcast Sinar Cendekia. Pada hari ini kita kedatangan sosok yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Musafi Miftah. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke Bapak, pada pagi hari ini menjelang siang ini kita akan membahas tentang bagaimana membangun indeks manusia, utamanya dalam aspek hukum. Kira-kira apa saja tantangan dan peluang yang harus dihadapi oleh kita semua untuk mendapatkan indeks pembangunan manusia atau kita biasa disebut dengan IPM, Bapak? Ya, pertama yang harus dilakukan adalah oleh pemerintah, baik daerah maupun pusat, itu adalah bagaimana membangun atau merumuskan sebuah regulasi atau kebijakan yang mendukung terhadap pembangunan manusia itu. Setidak-tidaknya 3 hal ya. Pertama adalah di bidang pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah kelayakan hidup bagi masyarakat atau bagi generasi muda. Karena 3 hal itulah yang bisa mencapai atau tercapainya sebuah IPM. Jadi kalau di bidang pendidikan, bagaimana kemudian pemerintah misalnya dengan segala kebijakannya itu mendorong bagaimana generasi muda itu mendapatkan akses pendidikan yang layak, pendidikan yang merata. Jadi tidak hanya pendidikan untuk orang miskin, orang kaya, tetapi juga semua anak bangsa itu harus mendapatkan akses pendidikan. Melalui apa? Tentu melalui fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah seperti beasiswa misalnya, seperti pendidikan gratis misalnya. Itu menurut saya yang paling penting, yang harus dilakukan oleh pemerintah di dalam mendorong meningkatkan indeks atau kualitas pembangunan manusia itu. Kemudian di samping itu kesehatan, fasilitas kesehatan itu menjadi sesuatu yang urgen. Bagaimana seorang anak atau generasi muda itu sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sejak dia berada di dalam kandungannya, sehingga nanti lahirnya itu tidak mengalami stunting dan sebagainya. Nah, kalau fasilitas rumah sakit, instansi kesehatan yang memadai, insya Allah tidak akan ada anak yang mengalami keterbelakangan mental. Nah, kalau tidak didukung fasilitas itu kan kebanyakan anak-anak generasi muda itu mengalami stunting, mengalami keterbelakangan mental dan sebagainya. Makanya itu yang penting. Kemudian yang ketiga adalah ini, yang paling penting. Setelah kita itu dibangun misalnya dengan melalui pendidikan dan kesehatan yang layak, terus mau apa? Mau apa anak-anak ini, mau apa? Generasi muda mau apa? Tentu pemerintah harus menyediakan lapangan kerja. Sehingga dengan lapangan kerja dan fasilitas yang terpenuhi, mereka bisa hidup layak dengan pendapatan yang cukup misalnya, itu dia bisa biaya hidupnya itu secara layak. Tapi kalau 3 hal itu tidak dipenuhi atau kebijakan itu justru tidak mendorong itu, nah, jangan harap IPM itu bisa kita tercapai, indeks pembangunan manusia itu bisa tercapai. Karena itu adalah kunci utama di dalam membangun manusia itu. Nah, bagaimana hukum itu harus memastikan itu kebijakan di bidang pendidikan itu memang berpihak kepada kepentingan masyarakat dan kepentingan terutama rakyat kecil yang tidak mampu. Jadi kalau hanya kebijakan di bidang pendidikan hanya bisa diakses oleh orang-orang yang kaya, ini maksudnya kan berarti pemerintah kan tidak memberikan kebijakan yang merata, tidak pendidikan tidak untuk semua berarti, tapi pendidikan hanya untuk orang-orang tertentu. Nah, inilah kemudian tantangan kita adalah bagaimana ke depan itu pemerintah bukan hanya soal MBG kan, bukan hanya menyiapkan makan bergizi gratis, tapi juga karena tidak semua orang yang punya gizi itu bisa mendapatkan akses pendidikan. Nah, mendapatkan makanan gratis tapi dia tidak mampu bayar pendidikan, apa artinya? Apa artinya gizi itu kalau tidak didorong dengan kemampuan mereka untuk belajar gitu. Jadi gizi itu harus simetris kira-kira begitu, antara memberi makanan dan memberikan akses pendidikan yang layak. Jadi jangan hanya
perutnya yang diisi, tapi juga otaknya disediakan. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara paling tidak kalau tidak gratis, memurahkan biaya sekolah atau pendidikan. Gitu. Jadi bukan hanya perutnya yang diisi, tapi juga otaknya. Melalui kebijakan yang pendidikan murah atau pendidikan gratis lebih tepat. Kira-kira dari kebijakan yang ada sekarang, yang sejak tahun 2024 sampai 2025 ini, adakah satu contoh kecil yang kebijakan hukum itu atau kebijakan regulasi itu benar-benar mendukung 3 hal yang telah disebutkan tadi? Saya pikir di Indonesia ini undang-undang atau kebijakan publik itu, terutama di bidang pendidikan, itu relatif baik. Tapi persoalannya adalah bagaimana implementasi dari kebijakan itu, sejauh mana gitu. Karena ini yang melaksanakan itu kan struktur hukum. Struktur hukum itu ke bawah, bukan ke atas. Jadi kalau ke atas itu melindungi, kalau ke bawah itu apa? Kalau ke bawah itu melindungi, kalau ke atas itu adalah apa? Menegakkan. Nah, hari ini persoalannya misalkan dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar misalnya, itu kan sebenarnya memberikan akses kepada mahasiswa, kepada anak didik itu untuk mengakses berbagai hal, ya, informasi terkait dengan ilmu pengetahuan. Tapi apakah di dalam implementasinya tercapai atau tidak? Tahu ada ukurannya nggak? Apa sih ukurannya? Misalkan kalau MPKM itu tercapai, jangan-jangan hanya menjadi rutinitas, dan kemudian jangan-jangan hanya itu menjadi kesempatan bagi siswa atau mahasiswa untuk mendapatkan proyek. Nah, kira-kira kan kita perlu merumuskan. Mungkin itu bagus lah ya untuk mendukung. Mungkin misinya bagus, tapi pengawalan itu sampai sejauh mana dia efektif terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia itu. Kira tercapai nggak gitu? Untuk membuat atau menciptakan generasi muda yang punya kemampuan atau punya skill dalam berbagai bidang. Nah, itu perlu kita ukur gitu. Kita sejauh mana ketercapaiannya. Jangan-jangan hanya menjadi proyek 5 tahunan, kan begitu. Kalau kita tidak pernah mengukur dan mengevaluasi ketercapaian dan kekurangannya, menurut saya itu menjadi penting. Jadi kalau hanya buat kebijakan tapi tidak ada pengawalan, itu percuma. Hukum itu bagus kalau tidak didukung dengan infrastruktur yang bagus. Infrastrukturnya apa? Penegak hukumnya. Yang dalam hal ini misalkan kalau pendidikan ya adalah ya pengelolaan pendidikan dari tingkat SD sampai tingkat perguruan tinggi. Sejauh mana dia itu melaksanakan apa yang menjadi agenda pemerintah pusat. Gitu. Jangan-jangan hanya menjadi proyek kampus saja atau proyek sekolah saja gitu kan. Kayak gitu. Karena perlu ada ukuran yang jelas. Jadi bagaimana regulasi itu tidak hanya dirumuskan, tapi juga diawasi dan dikawal benar-benar terjadi atau benar-benar terimplementasi dan efektif gitu ya Pak. Namun bagaimana perspektif Bapak mengenai hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas akhir-akhir ini Bapak? Nah, itulah persoalan. Karena itu sebenarnya bukan hukumnya bukan hukumnya. Karena di sini ini kan ada dinamika ini. Di struktur hukum, kemudian di bawah ini juga ada namanya culture. Jadi di bawah hukum ada namanya struktur hukum sebagai penegak dan pengawal dari hukum itu sendiri. Nah, seharusnya hukum itu kalau ke atas menegakkan, kalau ke bawah itu harus melindungi. Nah, hari ini kultur di tingkat struktur hukum ini masih banyak persoalan. Nah, itu kan bisa kita ambil contoh misalkan dengan banyaknya aparat penegak hukum yang terjerat korupsi, terjerat aparat penegak hukum dan sebagainya kan, banyak hakim dihukum dan sebagainya, juga banyak polisi yang tersandung kasus dan sebagainya. Itu menunjukkan ada persoalan di dalam struktur hukumnya. Bagaimana membangun budaya hukum yang baik di tengah masyarakat kalau tidak diawali dari struktur hukum? Struktur hukum itu kan tergantung deh. Contoh kecil misalnya, kalau kita jalan-jalan misalkan ke jalan raya atau naik sepeda yang tak pakai helm atau lupa bawa SIM, kemudian ada yang tilang, ada yang polisi yang mentilang gitu ya. Nah, itu ada tidak ditilang dengan bayar yang 100.000 atau seberapa gitu kan. Nah, kalau polisi itu minta, berarti kan dia penciptaan budaya agar masyarakat itu menyuap kan gitu. Nah, itu kan berarti apa?
budaya ketidakpatuhan kepada hukum itu diciptakan oleh struktur hukum. Masyarakat yang tidak tahu-tahu dikasih peluang kan gitu. Dikasih informasi. Oh, kalau tidak mau ditilang, kalau tilang ke pengadilan, kalau nggak mau tilang ya tinggal bayarnya 100.000 gitu. Nah itu kan di situ pendidikan sebenarnya, membangun sendiri. Nah seharusnya struktur hukum itu sebagai pelaksana dari undang-undang itu harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Karena masyarakat nggak ngerti hukum, gitu. Nah itu budaya itu harus diciptakan dari atas. Dari edukasi. Aparatur. Iya, dengan konsistensi ya, konsistensi sikap dari aparat penegak hukum terhadap hukum yang ditegakkan itu akan menjadi edukasi bagi masyarakat, gitu. Bagi pendidikan bagi masyarakat, sehingga tidak akan melakukan hal yang sama. Tapi kalau sudah awal belum apa-apa sudah dikasih peluang untuk melakukan suap, ya itu sudah otomatis memberikan pendidikan yang negatif kepada masyarakat. Oh, tinggal bayar aja gitu kan. Iya. Tinggal bayar 100.000 itu selesai, nggak perlu ke pengadilan besok. Kayak gitu. Nah itu contoh-contoh bagaimana hukum itu tidak bisa bekerja dengan baik, gitu. Dari hal yang kecil saja gitu. Bagaimana seharusnya hukum itu diciptakan dari atas ya Pak, Ya, diciptakan dari budaya, dari aparatur. Namun aparatur akhir-akhir ini malah lebih sering untuk flexing mengenai kedudukan dan apa yang dia punya daripada mengerjakan tugasnya sebagaimana mestinya. Ya tentu juga itu persoalan eksistensi, ekonomi juga dan sebagainya. Jadi sebenarnya pemerintah juga sudah menyiapkan fasilitas yang luar biasa ya terhadap, karena memang tugasnya aparat penegak hukumnya menegakkan hukum. Kalau kepolisian ya Kamtibnas gitu, menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Ya kalau hakim, ya apa yang kurang? Hakim itu kan gajinya besar sekali. Iya, besar sekali. Tapi enggak, itu soal mental sebenarnya. Bukan soal hukum, bukan soal dia itu tidak tahu hukum ya. Tapi soal mental. Soal mental dia itu, mental kemaruf, mental tamak sebenarnya. Jadi ada pada dirinya sebenarnya. Sejauh mana aparat penegak hukum itu punya integritas atau tidak? Kalau dia tidak punya integritas, ya mau disuap atau disogok. Tapi kalau dia itu menyadari sebagai wakil Tuhan di muka bumi, dia tidak akan mau menerima suap dari siapapun. Dia akan tetap berpijak kepada kebenaran normatif, kebenaran hukum, bukan kebenaran bayaran. Bayaran. Kalau sudah kebenaran bayaran itu gimana kemudian bisa menciptakan keadilan? Proportional justice itu artinya apa? Proportional justice itu artinya kan berarti apa? Keadilan yang menempatkan keadilan itu pada tempatnya. Yang salah ya tetap salah, yang benar. Itu proportional justice. Keadilan yang proporsional, menempatkan orang pada tempatnya. Yang salah ya katakan salah, yang benar katakan salah. Itulah konsep keadilan yang dibangun oleh Aristoteles tentang proportional justice. Jadi nggak boleh keadilan itu berpihak karena ada ikatan emosional, karena ada bayar, nggak boleh. Keadilan itu harus menempatkan kesalahan pada kesalahannya dan kebenaran pada kebenaran. Nah itu memang hari ini dilema kita. Dilema ya. Kita ada banyak undang-undang memang, tapi undang-undang itu tidak, pada hakikatnya hukum itu kan untuk melindungi kan. Visi utama itu untuk melindungi kepentingan limaslahatin kayak gitu. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslah. Itu intinya hukum itu. Intinya hukum itu. Itu namanya filsafat hukumnya itu. Nah, untuk apa? Untuk kepentingan kemaslahatan. Berarti hukum hadir untuk melindungi. Hukum hadir untuk memberikan kemaslahatan. Bukan manusia untuk hukum, tapi hukum untuk manusia. Berarti apa? Hukum hadir ke tengah-tengah masyarakat itu untuk melindungi dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Itu disebut tasarruful imam ar-ra'iyah muslah. Gitu. Jadi bukan hukum untuk aparat ya, tapi hukum untuk masyarakat. Iya. Kira-kira dari filsafat hukum itu Bapak, apa saja yang harus dilakukan utamanya oleh aparatur yang sebagai pengabdi negara, bagaimana dia mengabdi dengan baik? Apa saja yang harus dilakukan? Iya, pertama ya kalau aparat penegak hukum itu harus paham etika ya, etika profesi hukum. Nah di dalam filsafat hukum itu misalnya etika profesi hukum sekali ditekankan. Bagaimana seorang penegak hukum, aparat penegak hukum itu memegang prinsip-prinsip dan tupoksinya sebagai. Karena kalau seorang penegak hukum, aparat penegak hukum itu memegang prinsip etika dari profesinya, maka dia akan berpijak kepada kebenaran hukum. Dia akan tidak mau
menerima apapun, suap apapun yang dapat meruntuhkan integritasnya. Gitu. Karena apa? Visi utama atau nilai filosofi dari hukum itu adalah nilai keadilan. Keadilan itu hanya bisa dicapai dengan aparat penegak hukum yang punya integritas. Kalau tidak punya integritas, ya jangan mimpi keadilan itu bisa tercapai. Jadi artinya apa? Infrastruktur hukum, aparat penegak hukum, dan culture ini harus match. Katanya Lauren Friedman, 3 hal kalau kita ingin menegakkan hukum itu yang harus. Pertama adalah undang-undangnya harus bagus, undang-undangnya harus baik. Undang-undangnya Indonesia itu sudah baik semua. Gitu. Tinggal apa? Implementasinya. Implementasi apa tugasnya adalah aparat penegak hukum. Penegak hukum ya Pak. Penegak hukumnya dulu yang bawa mentalnya ini loh, harus dibangun. Yang ketiga baru masyarakatnya. Nah setelah penegak hukumnya itu bagus, aparat penegak hukum bagus, baru masyarakat diberikan edukasi untuk punya kesadaran terhadap hukum. Baik Sobat BEM Universitas Nurul Jadid, pada hari ini kita mendapatkan ilmu baru tentunya dari Dr. Rum Safi. Salah satu cara untuk membangun indeks pembangunan manusia di Indonesia adalah dengan kebijakan dan regulasi hukum yang tepat, sasaran yang tepat, juga pengawalan yang tepat. Bagaimana kita semua dapat memastikan kebijakan itu berjalan sesuai dengan rencana? Maka penegak hukum wajib untuk menyelesaikan tugasnya sebagaimana yang telah diamanatkan ketika dilantik. Namun beberapa hal terjadi akhir-akhir ini. Bagaimana aparat penegak hukum justru tertipu dan terayu oleh suapan-suapan itu. Jadi dari filsafat hukum disebutkan oleh Dr. Musafi bahwasanya bagaimana kita mengingat kembali untuk apa hukum itu diciptakan, untuk keadilan dan untuk kepastian terlindungi. Oke Sobat BEM Universitas Nurul Jadid, sekian podcast Sinar Cendekia kami pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.